Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah modifikasi, yaitu adalah sebuah Subaru. Tapi soal tipe, jenis, dan apa aja yang dimodifikasinya, nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya. Nah, untuk tahu apa aja yang dilakukan sama mobil ini, yuk tonton terus videonya. Nah, sekarang kita udah sama pemiliknya langsung nih. Halo Mas Yahya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you nih udah mau datang ke sini nih ya. Udah mau diundang bareng sama mobil kerennya. Gue jatuh cinta banget sama ini mobil. Dari semenjak Mas Yahya punya, terus ya tangan dinginnya ini kan nggak bisa ya ngelihat mobil kurang ini, kurang itu. Mas, gue review dong, nanti belum jadi, gitu-gitu terus lah pokoknya. Sampai akhirnya nih hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngelihat langsung mobilnya, dan gue sendiri selama ini hanya ngelihat di layar handphone, belum pernah lihat langsung. Mas Yahya, boleh ceritain dulu dong basicnya ini Subaru tipe apa, generasi apa, kode apa? Boleh dikasih tahu? Ya, oke. Jadi mobil ini lahirnya GC8 WRX. Cuman pas pertama kali gue terima mobil ini di rumah gua, perhatiin detailsnya itu, kok gua ngerasa ini WRX bukan, STI bukan. Nah, karena ada beberapa bagian dari mobil yang membuat gua cukup curiga bahwa ini kayaknya ada spek tertentu yang mana sebenarnya nggak orang umum, secara umum tahu. Nah lo curiganya adalah dia kayak STI tapi kok kurang ini. Dia kalau WRX kok tapi speknya lebih dari WRX gitu ya. Gampangnya contoh kayak di engine-nya. Biasanya kalau dulu zaman kita bangun-bangun Subaru itu, mesin lo apa? EJ205 atau EJ207. Nah, biasanya kalau EJ205 itu refernya ke WRX. Sedangkan kalau kita nyari mesin STI itu dia 207. Nah, sedangkan di mobil ini gue cek di plate-nya itu 207, Mas. Nah, sedangkan tapi di speedometernya kalau STI itu RPM-nya di tengah. Sedangkan ini enggak, RPM di pinggir dan speed-nya di tengah. Itu yang biasanya yang kayak gitu, kalau RPM di pinggir adalah yang WRX biasa gitu. Jadi ini kayaknya ada somewhere in between lah, Mas. Jadi mungkin ada di negara tertentu yang punya spek spesifik kayak gini nih ya, antara engine-nya udah STI tapi beberapa bitsnya belum STI gitu ya. Atau mungkin pengaruh tahun, Mas, karena kebetulan GC8 gua ini tahun 2000, which is di ujung dari generasi GC8 ini. Last edition lah ya, bisa dibilang. Beda. Kayak contohnya kayak Evo kan dia Evo 123 lanjut ke 456. Iya, betul. Nah, si GC8 ini dari Evo 1 sampai Evo 6 ya ini. Gitu, Oke. Cukup panjang ya life cycle-nya dia berarti ya, memang ya. Nah, itu dia tuh teman-teman. Mungkin bagi yang suka Subaru udah ngerti, GC8. Nah, basically secara bagian eksterior ini kan gue udah ngeliat ini kan beda ya. Kalau lo bandingin sama yang stok gitu. Gue boleh tahu nggak? Karena gue ngeliat nih, ini mobil punya penampilan eksteriornya tuh eksotik banget. Kayak yang versi, bisa gue bilang kayak WRC-nya lah ya. Dengan bodi yang kembung-kembung gini ya. Boleh tahu nggak Mas? Jadi mungkin kalau secara overall aja yang masih standar bisa dibilang cuma pintu depan, Mas. Pintu depan? Pintu depan. Bagian eksteriornya ya? Semuanya sudah ada sentuhan lah. Jadi pertama kali gue dapet mobil ini memang dia sudah ada body kit Dulux, which is merek Tipan. Dulux itu ya? Nah, kayak merek cat? Dulux itu dia nggak hanya di Subaru, Evo segala macam dia ada. Dulux itu memang tuner Jepang, track oriented, dia memang suka bikin white body lah. Buat white track lah ya jadinya ya. Cuman si Dulux ini tuh modelannya tuh kayak robot, which is spirit correct. Karena di versinya dia ada yang namanya S201, dia tuh bentuknya kurang lebih gitu, bentuknya gondrong kayak robot segala macam. Jadi sekarang ini nih yang si Dulux ini sebenarnya aslinya Dulux itu complete kit, ada fender depan belakang,
bumper depan belakang juga Yes, gitu. betul. Tapi sama lo nggak semuanya lo pakai. Gitu. Ya, jadi kalau impian gua sih kan sebenarnya pengen punya 22B ya. Oke. Which is GC8 2 pintu, wide body segala macam. Nah, karena gue perhatiin dan gue ukur si fender depan sama belakang ini lebarnya kurang lebih sama si 22B itu. Oke, Nah, stop dulu. 22B ini adalah versi WRX ya? Ya, 22B, 22B. Apa dia? Apa homologasi? Dia nggak homologasi juga. Oke. Jadi ini memang to commemorate mereka menang WRC kesekian kali. Oke. Body stylingnya Dipak. sama yang WRC, tapi nggak homologasi. Gitu. Karena di WRC dia nggak pakai 2200. Si Oke. 22B itu 2200 box ranging. Oke. Itu ya, perlu sedikit catatan buat teman-teman mungkin takutnya banyak yang nggak tahu nih ya. Karena 22B sendiri ini menjadi bener-bener orang yang punya Subaru GC8 kayak gini nih pengen banget kayak gitu. Karena secara populasinya worldwide itu udah rare. Ya, limited juga. Limited juga kan productionnya ya. Oke, boleh dilanjut Mas Yahya. Ya, jadi karena tadi memang ada inspired by 22B, akhirnya gue putuskan si bumper depan, bumper belakang, side skirt itu gue pesennya ke Inggris, ya stylenya 22B. 22B. Iya, not actual 22B bumper ya, cuma stylingnya dia dari 22B. Oke. Which is 22B ini memang dia punya wide body ya, lebih lebar, makanya lo ganti bumpernya tidak pakai Dulux lagi, diganti 22B dan ternyata sama fendernya Dulux ketemu nih ya. Ketemu banget. Nice. Salah satu perubahan yang gue lakuin, dan sorry 22B 2 pintu ya, ini kan 4 pintu. Jadi salah satu yang beda itu adalah di side skirt sebenarnya. Oke. Nah si side skirtnya ini kalau 22B itu agak keluar gitu. Oke. Sedangkan karena ini wide body-nya punya Dulux, dia kan agak menyempit di bawah. Menyempit di bawah ya, Oke. Saya modifikasi aja mas. Oke. Oke. Terus selain itu wing belakang ini juga bukan wing 22B. Oh, ini bukan wing 22B? Nah, jadi ini mobil kan kalau orang bilang itu version 6. Nah si version 6 itu dia pakai wing yang seperti ini. Cuman saya pas mendapat dia pakai wing yang salah dan replika. Saya nggak tahu mungkin itu Dulux atau apa ya. Akhirnya saya berhasil menemukan si wing version 6 dari depan. Version 6 tuh STI-nya juga gitu? Yes. Pokoknya yang produksi yang terakhir itu dia, kalau Subaru itu gitu, version 1, 2, 3. Karena life cycle-nya panjang tadi itu ya? Evo 6 lah. Oke. Nah, lo mendapatkan body kit 22B sendiri ini mulai dari bumper, side skirt sama bumper belakang dari UK berapa tuh harganya? Wah, kalau harga agak lumayan sih mas. Agak lumayan, gua lupa pastinya berapa. Cuman yang pasti kayaknya di atas 20. Di atas 20 ya? Oke. Karena kan ya sekarang gini, secara populasi mobilnya aja udah susah didapat, apalagi yang diketeng mobilnya gitu kan ya. Cuman ya sekali lagi ini pun bukan asli 22B. Cuman ini di remake sama sebuah bengkel balap lah, yang memang dia bikin body parts untuk yang mobil-mobil WRC atau 22B ini. Oke. Gila bisa dapat bumpernya nih ya, sekitar 20-ish something, murah dong hitungannya mas, lo masukin? Ya itu mudah kan, kita belum ada pajak apa segala macam. Itu baru bener-bener barang aja ya, belum pengiriman ya? Ya gocap sih kali habis. Belum ya ada sekali-sekali terus dicat apa segala. Oke. Terus dari kebetulan kalau untuk white body Dulux-nya udah lo dapat dari mobilnya ya? Oke. Terus itu tadi 20 something di luar, ini kampusnya lo ganti juga kan? Ini jadi kampusnya ini aslinya karbon. Oke. Emang dia copy plug and play dari bawaan mobilnya, cuma dia bahannya karbon, cuman karena gue nggak suka tampilan yang kontras, akhirnya si karbon ini gue cat sewarna bodi. Ini tuh karbon. Oke. Saya lihat mungkin serat-seratnya beberapa ya. Merek apa? Gue lupa ya untuk mereknya ya. Jepang ya. Tapi emang ya, fan-nya ini aslinya semua. Iya, fan-nya segala macam bawaan mobil. Memang tinggal dipindah doang ke si fan. Oke. Tapi fittingnya bagus banget ya. Emang brand Jepang nggak bohong ya. Oke, dari eksterior itu udah lagi, apa? Ini rare, ini spion mungkin banyak palsunya nih.
Ini asli kan? Nah, orang bilangnya ini spion WRC gitu. Tapi sebenarnya tadi yang kayak gue bilang kan ada S201 which is yang the very limited editionnya si GC ini Subaru. Nah, ini spionnya dari 201. S201. Jadi ini emang asli Subaru, asli Jepang. Bukan yang banyak nempel di GC lain, itu biasanya reproduction karbon atau apa dia copy dari si mobil rally-nya. Ini enggak, ini memang ini. Ini lu dapetin di mana? Jepang ini. Auction. Oh, oke. Dan kebetulan memang punyanya right hand drive ya, bukan left hand drive ya. Kalau left hand drive sih nggak kepake. Dia dan emang agak nggak kepake sih mas, kecil. Nah, waktu yang auction itu gue selain dapat ini, itu gue dapat wing belakang. Sama ini. Roof fan-nya ini nih. Nah, jadi si roof fan ini sebenarnya kalau WRX nggak ada. Biasanya dia adanya di STI atau di Tatmate. Jadi yang spek yang paling tingginya. Ini memang lo lobangin sekalian? Iya, lo lobangin sekalian. Kalau kita beli ini, luarnya gue dapat second, tapi kit-kit di dalamnya gue beli baru. Bisa lo dapetin baru, itu masih ada ya dapetin baru. Dia memang bisa pakai ke sini karena udah ada mal-malannya segala macam. Jadi lo pemotongannya pun lebih mudah ya gitu. Udah ada patokan-patokan. Pasti pas motong nggak mau lihat. Cuman yang ngeri. Nah, cuman yang sebenarnya yang signifikan dari mobil ini tuh lahirnya tuh dia warna birunya tuh biru gelap. Nah, si biru ini tuh banyak bukan didebatin ya, banyak didiskusikan di forum-forum. Sebenarnya si GC ini birunya tuh gue yang kayak apa sih gitu kan. Nah, untungnya pas gue dapet option di Jepang itu si wing belakang udah warna itu. Itu warnanya. Nah, makanya mengacu ke warnanya wing belakang ini yang akhirnya lo mandiin sama mobilnya. Gitu. Dan makanya kalau yang berkeliaran GC yang berkeliaran tuh pasti warnanya nggak gitu. Bukan begini ya? Iya, rata-rata dia samplingnya dari warnanya yang banyak beredar tuh kan yang GD ya. Yang udah baruannya kan ya kan? Gelap, pantesan emang dia warnanya emang beda sendiri sih. Lebih kelihatan eksotik, apalagi ketemu white body-nya ini juga. Iya, benar. Nah, lo mendapatkannya kemarin sepaket apa lo beli satu-satu nih ya? Spion, wing, dan juga... Seller-sellernya beda. Tapi waktu itu gue dapatnya sekali buy, makanya. Lo habiskan berapa ini? Hampir semuanya nggak bisa langsung di buy, bidding. Tetap bidding. Lo happy dong ya memenangkan ini? Ini itu, gue dapet ini entah kenapa lumayan murah mas. Spionnya aja tuh kalau dikursin di sana sekitar 11 juta. Sedangkan kalau orang-orang yang ready stock gitu, rata-rata jualnya dia bisa 20 sampai 30. Ini? Spion ini doang. Wow. Ya. Jadi gue happy dong ya lo menang bidding. Ternyata kayaknya nggak ada yang ngeh nih lagi ada bid ini. Dan orang kadang nggak usah 201 deh, pakai WRC mirip-mirip. Iya benar. Tapi memang dia nggak painted color sama gitu, memang hitam begini. Manual dia. Ini tuh manual juga. Oke. Terus roof scoop sendiri lo dapetin berapa tuh? Sampai lo ngelengkapin? Lupa. Waktu itu karena nggak komplit, kalau nggak salah sekitar 5-an ya. 5 jutaan ya? 5 di sana ya. Ya, ini sekitar 7. 7 di sananya ya? Oke. Nah, sekarang udah ngebahas eksteriornya nih. Eksteriornya udah. Lo apa lagi ya? Urusan bodinya dulu ya. Udah kan ya? Sekarang kita ngebahas kaki-kakinya nih. Yes. Kaki-kakinya sendiri nih udah sejauh apa lo upgrade-nya mobil ini? Jadi untuk sebenarnya yang paling menarik dulu nih menurut gua. Nah, ini gua juga nggak sengaja kalipernya mas. ProDrive. Nah, si kaliper ProDrive ini memang spesifik buat GC8. Iya. Jadi dari rotornya, bracketnya apa segala macam itu memang spesifik buat si GC8. Nah, dan gua ini dapatnya malah di Malaysia. Iya. Lo gimana cerita? Kan kaliper ProDrive ya buat banyak ya Subaru ya. Lo bisa tiba-tiba mendapatkan ini buat GC8. Bahkan banyak ProDrive sih sekarang masih ngeluarin kaliper bukan dengan model yang ini. Itu kan buat banyak mobil ya, nggak hanya Subaru. Bahkan di era ini pun ProDrive itu nggak hanya ngerjain Subaru. Nah, jadi ini tuh cukup di kalangan anak-anak Subaru sih, si kaliper ProDrive ini tuh cukup fantastis lah. Teknologinya itu benar-benar ada yang jual kondisi kurang oke itu bisa upwards 40 juta. What? Second dan hanya kanan kiri. Oke.
Nah, gue dapatnya berapa? 14. Itu gue nggak sengaja lagi nyari-nyari job, terus tiba-tiba ada yang iseng aja deh ngetik ProDrive nongol ini, dan emang spesifik GJ8. Akhirnya plug and play di sini. Plug and play ada. Oke, lo dapet rotor masih kondisinya oke gitu. Semuanya oke, bracket-bracketnya segala macam, complete stikernya segala macam. Hoki Banget. Hoki, boleh. Nah, terus jadi kalau gue boleh, karena kita ngebahas suspensi, mungkin gue sedikit masuk konsep mobilnya kan. Betul, konsepnya gimana sih lo? Ya Mas Riki kan tahu, gue suka nyentul gitu kan. Betul. Biasanya tuh gue kalau bikin mobil itu track ready, tapi bisa pakai jalan. Betul. Nah, karena gue ngerasa gue tuh menyatu banget sama si GC8 ini, dan merupakan mobil yang gue idam-idamkan dari dulu. Konsep ini gue balik, Mas. Oke. Jadi ini mobil tuh mobil jalanan. Oke. Tapi sewaktu-waktu Mas Riki ngajak saya ke Sentul, ayo. Oke. Jadi si kaki-kakinya ini jujur udah busing-busing apa segala macam itu udah pakai PU. PU semua jadinya, oke. Karena saya butuh rigidity-nya ya. Kita Sentul. Oke. Nah, yang masih PR buat saya itu si coilovernya. Oke. Coilovernya itu masih pakai DC Racing, which is not bad. Kalau menurut gue pribadi masih terlalu keras kan BC biasanya buat untuk harian gitu ya. Harian. Jadi kalau misalkan gue bisa dapat coilover yang lebih enak, mungkin akan meminimalisir getaran yang ditimbulkan dari si busing-busing PU tadi. Jadi sekarang ini ketemunya udah kaki-kakinya rigid, shocknya juga rigid. Nah, ya batu. Yang bisa mengobati hanya interiornya, audionya, untuk melupakan itulah kurang nyamanannya dulu. Oke, lo tapi basically tadi sebelum video ini kita mulai, mobil ini kan sebenarnya identitas, dalam artian identitas antara WRX dan STI-nya cukup dipertanyakan. Tapi menurut Mas Yahya, ternyata pada saat Mas Yahya melakukan restorasi kaki-kakinya untuk mengganti PU ini, ternyata kaki-kakinya memang udah full STI bawaan lahirnya ya, uniknya ya. Uniknya itu bahkan jadi pada saat ini kan tadinya 5 speed, saya ganti ke apa namanya 6 speed, pakai punya yang lebih muda. Jadi kaki-kakinya pun ya bahkan trip. Jadi saya curiganya itu kok as rodanya apa segala macam dia udah STI. Oke. Si batang asnya lebih besar. Lebih besar. Kepalanya juga si joinnya segala macam itu lebih besar. Oke. Full ABS juga segala macam. Oke. Untuk PU-nya sendiri lo ada menggunakan barang branded atau lo produk? Enggak, kebetulan dari bengkel gue menyarankan dia udah biasa pakai PU tipe ini, akhirnya semuanya di custom. Di custom ya? Lo cukup custom ya, nggak ada masalah dengan hal itu. Terus apa lagi dari suspensi sendiri? Tadi coilover BC udah lo dapetin dari mobil kebetulan ya. Oke. Nah, yang paling kelihatan nih sekarang velg. Velg ya. Kalau nggak salah di mobil udah 2 kali ganti velg ya? Jadi sebelumnya gue dapat velg yang cukup rare, which is Speedline MO ya? Apa sih itu? Bukan, 2116? Speedline 2013 apa saya lupa. Cuman intinya yang gue dapetin Speedline waktu itu, kebetulan waktu itu minta tolong sama Mas Rifat kontak ke Speedline. Soalnya speknya mobil ini kan lebih lebar daripada GC standar. Betul. Jadi kalau kita cari yang second atau copokan atau apa, nggak akan ketemu lah. Nggak akan ketemu. Nah, si velg yang lagi gue incer waktu itu tuh hanya diproduksi untuk works. Keperluan balap. Biasanya kalau pesen itu harus sekian set. Harus banyak lah partaian ya. Nah, singkat cerita ada lucunya juga, katanya ada nih, cuman dia PCD-nya 5C14. Harusnya kan kalau tahunnya dia 500. Masih 500 betul. Nggak apa-apa deh, maksudnya biar demi velg yang itu PCD kita rubah deh. Pas aja. Pas datang Mas, 500. Serius? Iya. Rezeki dong. Nah itu dia lebar 8, ET-nya 11,6. Dan spesifik tambah spacer ke sini pada saat itu. Memang buat body ini atau body yang dari situ dia spesifik ET-nya 11,6. Itu yang namanya jodohnya roti. Nah terus singkat cerita ada kalanya lah kita BU antara butuh uang atau butuh untung itu velg goal pas Mas. M transfer berhasil. Ada alasan teknisnya juga. Jadi
Si Stella Spiran itu dia ring 18. Memang Stella Karma di GC dia pakai 18. Nah, walaupun ini wide body, cuma radius fendernya itu nggak sebesar si WRC. Oke. Pirelli lah. Oke. Bukan WRC ya, apa sih istilahnya tuh Grup B ya? Apa sih? Grup A? Grup N apa? Nah itu radiusnya lebih besar mas. Oke. Jadi begitu gue pakai yang 18 dengan saya rendahin mobilnya itu ada kalanya kena fender semua. Ya. Oke. Akhirnya butuh banget 17 nih kayaknya, akhirnya itu gue lepas. Oke. Nah ini juga mungkin tampangnya mirip dengan semua braid full race yang berjalan jalanan mas. Cuman kalau lo perhatiin dia cedok. Iya benar. Nah ini kan dia ET-nya 15. Oh, lu pesen lagi ini khususnya ya? Jadi memang gue pesen 5 cepet dengan ET 15. Ini forge berarti karena lo pesen? Oh enggak, ini yang cash. Dan cash pun sama braid ini bisa pesen ya? Bisa. Offset, custom semuanya? Jadi kalau braid itu dia ada 2 macam nih. Ada tailor made, benar-benar tailor made kan kayak yang di Porsche, itu benar-benar desain dari nol. Oke. Dan dia bahannya forge, nah itu harganya lumayan. Oke. Nah sedangkan braid sendiri itu memberikan kelonggaran buat customer-nya. Nggak tahu ya alasannya apa, karena mereka nggak tahu pasar atau gimana. Jadi mereka itu udah punya master. Oke. Pokoknya ada desain pelek seperti ini, ring sekian-sekian, PCD bebas, offset bebas. Wow. Itu kok menarik? Iya. Dan harganya itu nggak jauh beda dengan yang standar. Jadi memang ya mungkin maksudnya standar itu dalam artian mass product gitu ya? Jadi yang ready stock, ready stock segala macam dengan kalau kita pesen spek tertentu custom tanpa mengubah desain gitu. Pokoknya patokannya ringnya sama, hanya beda PCD sama ET. Itu nggak ada masalah. Mau berapa aja nggak masalah. Mau ET-nya 0, mau ET-nya 15, mau ET-nya 78 itu nggak ada masalah. Terus lo menghabiskan biaya berapa ini untuk pesan? Gue lupa lagi harganya tuh harga friend. cuman kalau nggak salah ya, itu rata-ratanya kalau kita bicara ring 17 itu kayaknya di atas 25 mas ya. Oke dong ya. Oke. Jadi kita nggak bicara custom wheels yang harganya 60 gitu. Dia masih bersaing lah, bahkan mungkin masih di bawah kayak Pro Race gitu. Iya, betul. Di harga range 25 sampai 30 juta. Kalau lo bisa custom spec-nya. Iya, kita bisa custom spec. Oh, oke. Tapi kalau custom sampai warna lagi, ekstra lagi. Kalau nggak salah dia ada beberapa special color. Yang boleh lo nambah ya. Tapi basicnya kalau kita bicara warnanya gold, anthracis atau putih gitu itu udah mengikat lah, harga mengikat ya. Oke. Hal yang sangat menarik. Ada lagi yang mau kita bahas eksteriornya? Eksterior kayaknya nggak ada. Nah, sekarang kita ke bagian yang terdalam dan menariknya. Kita lihat mesinnya. Boleh ya? Oke, sekarang kita di bagian mesin nih. To be honest, gue sebenarnya bingung mau mulai dari mana. Jadi gue tanya balik ke lo aja deh. Lo mau ngejelasinnya mulai dari mana? Sebelumnya gue minta maaf dulu nih. Kenapa? Karena ini mobil sering gue pakai daily. Jadi kondisi ruang mesin nggak bersih-bersih amat. Ada sombongnya dikit sih. Ada sombongnya dikit sih nih orang ternyata. Mesin bersih kayak gini dibilang kotor. Oke, mau jelasin dari mana? Oke, mungkin seperti yang tadi gue udah bilang, ini mobil memang lahir dari pabrik udah EJ207. Oke. Nah bedanya karena ini mungkin mesin ketiga gue di mobil ini. Karena yang mesin pertama bawaan mobil ternyata nggak bertahan begitu lama. Terus mesin itu akhirnya gue coba benerin, akhirnya nggak bertahan lama juga. Akhirnya gue putuskan untuk bener-bener build dari mesin nol. Dari nol. Ya, jadi si blok mesinnya sendiri gue beli brand new, Subaru, punyanya Spexi EJ207. Memang ada sedikit perbedaan dengan generasinya si GC. Cuman basically bisa dipakai. Tunggu. Tadi yang lo beli bloknya punyanya? Spexi. Tahun 2018-an ya. Jadi which is sasis paling baru di saat itu. Nah itu menandakan bahwa GC memang Subaru Impreza dari tahun 90-an sampai yang terbaru 2000 akhir itu masih dengan unit mesin yang sama. 207. Terus? Nah, yang fresh baru dari pabrik itu adalah engine blok kosong sama kerkas baru. Kerkas baru. Nah, sisanya itu
aftermarket performance semua, kayak stang piston segala macam itu udah forged apa segala macam. Oke. Nah, terus dari Subaru sebelumnya yang pernah gue punya, lebih sering gue pakai nyentul kan. Nah, ada beberapa karakteristik yang sebenarnya gue suka dari Subaru hatchback. Si GRF atau GRB itu yang nggak ada di GC. Itu? Nah, salah satunya juga pada saat gue dapet GC ini, dia tuh udah front mount intercooler. Which is kebanyakan anak-anak Subaru itu kalau bangun mobil, pasti kan orientasinya horsepower. Iya, betul. Memang untuk mengejar horsepower yang gede, kadang kita butuh intercooler yang gede dan nggak mungkin di atas, di depan. Terus juga ada juga yang bilang kalau intercoolernya itu di atas, itu panas itu nggak keluar. Jadi muter doang. Ya, engine cenderung lebih panas. Gitu kan. Nah, cuman gue pribadi pada saat gue ngebangun mobil ini tuh gue orientasinya bukan horsepower. Orientasinya itu enak dipakai di sentul, meaning dia harus responsif apa segala macam. Dan lo merasakan bahwa lebih ke arah gue butuhnya lebih reliable pada saat lo track ya? Sama ini, gue menghindari adanya lag. Nah, Subaru yang lebih muda, yang Spexy, JDM itu dia rata-rata twin scroll. Sedangkan yang ini enggak. Nah, cuman gue juga nggak mau pakai twin scroll. Akhirnya gue siasatnya gimana caranya ngebangun mesin nggak perlu stroke up apa segala macam, nggak heboh, tapi responsnya itu enak. Gitu. Soalnya menurut gue kalau horsepower gede banget tuh biasanya lag turbonya gede, terus kita kapan makainya di jalanan ataupun di sentul pun juga kalau kegedean horsepower itu nggak enak. Nah, akhirnya konsepnya ini adalah gue nyari mesinnya itu lebih torquey, jadi arahnya memang kayak rally ya. Nah, serba pas gitu. Iya, jadi speknya ini kayak turbo. Turbo ini gue pakai Garrett GTX 2867R kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya ini keluarga GTX 28. Sebelumnya gue sempat pakai yang 30 atau 35, itu memang horsepowernya gede, cuman gue nggak suka rasanya. Karakternya nggak suka. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk pakai yang GTX 28 ini. Nah, terus dalam membangun headnya juga, ini kan cam apa segala macam itu udah kita hitung ulang, pokoknya buat torque. Sampai si input valve, bukan input ya, apa sih namanya? Intake valve-nya itu tuh jauh lebih gede daripada si exhaust-nya. Jadi gue ngejar madetin udara dulu nih ya. Nah, makanya si cam, turbo apa segala macam itu semuanya kita sesuaiin untuk ngejar torsi. Dan saat ini kemarin udah sempat dyno, tapi karena ini mesinnya baru jadi, masih main aman, kita masih main di 1 bar. Busnya ya? Bus 1 bar di KS Nusa itu kemarin Mas Ovi dapat sekitar 235 on wheel. Nah, harapannya nanti kalau bisa di bus 13 atau 15, ibarat misalkan gue lagi mau tamat tag atau apa, masuk ke 300-an? Iya, harapannya sih sweet spotnya di sekitar 300 ya? Oke. Nah, terus yang beda lagi, jadi ini juga mengacu ke Subaru yang lebih baru. Ini gue bikin sekarang drive by wire. Makanya sedikit ada custom di sini ya? Iya, ini tuh drive by wire. Kenapa gue milih drive by wire? Selain kita itu bisa lebih sensitif, gue pengen pada saat nyentul itu, kita bisa nyeting kalau dengan drive by wire itu bisa auto blip. Kayak Type R yang sekarang. Jadi manual, tapi dia bisa auto blip. Betul. Nah, makanya kemarin gue putuskan, udah deh, gue kasih teknologi dikit di mesin untuk di sasis si GC8 ini. Oke. Nah, dan isunya standalone pakai Haltech Elite 2500. Ini udah standalone ya? Udah 2500. Semua sensor segala macam udah di drive sama dia akhirnya. Dia, termasuk drive by wire-nya. Oke. Nah, tadi kalau lo ngomongin udah ganti piston forge, terus juga upgrade di setangnya sama camnya, lo ingat brandnya apa Pak? Gue lupa inget lagi, kalau nggak salah tuh mereknya GSC ya. GSC ya, memang brand-brand aftermarketnya Subaru ya? Iya, sebenarnya nggak terlalu umum sih buat Subaru, cuman kebetulan di bengkel, di Inspiration itu sama Mas Iwan, kita ngacunya nggak ke brand lagi. Tapi nyari ukuran, kita udah beberapa kali bangun Subaru, akhirnya ada beberapa hal yang kita bisa di-cross dari... Bukan gitu aja, kayak contoh metal. Nah, metal itu kan banyak yang pakai merek-merek ya, misalkan ACL atau King atau betul. Kita putuskan ternyata yang paling bagus itu OEM Subaru.
Jadi walaupun speknya nanti ini horsepower jauh lebih tinggi daripada OEM, dari pengalaman kita yang udah-udah, contoh bearing itu paling bagus pakai OEM-nya Subaru. OEM beneran ya. Gitu. Oke, ya secara lifetime-nya mungkin Subaru udah memperhitungkan ini mobil untuk dipakai lifetime-nya dalam keadaan standar, stok it's okay juga kan. Iya. Cuman for some reason clearance-nya apa segala macam itu lebih presisi. Lebih presisi pakai itu juga ya. Oke. Nah, jadi gue nggak fokus pakai brand ini, brand itu, itu nggak terlalu. Cuman yang esensial aja, contoh si Subaru ini, mesin ini khususnya itu dia punya kelemahan di oil pan-nya. Oke, kenapa tuh? Si oil pan-nya itu dia ada yang namanya oil pickup kan. Nah, oil pickup itu kalau yang versi balap itu udah di reinforce. Betul. Nah, sedangkan Subaru banyak kejadian jebol kan. Iya, betul. Kenapa kekurangan oli. Iya. Nah, itu rata-rata si oil pickup-nya yang di oil pan itu pegangannya itu ringkih. Jadi karena dia getar, lama-lama patah, akhirnya dia nggak bisa suction lagi. Nah, makanya akhirnya ada pabrikan yang mereknya itu Killer Bee. Nah, si Killer Bee ini memang fokus ke situ. Jadi ya makanya ini sebenarnya nggak kelihatan. Mungkin orang juga betul. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya gue pertimbangin dibangun mesin ini karena ya udah Subaru selama ini kalau kondisi standar Mas awet-awet aja. Tapi begitu udah di tweaking segala macam tuh banyak yang bermasalah karena nggak dipikirkan yang hal yang untuk safety-nya si mesinnya sendiri gitu ya. Betul. Dan rata-rata Subaru orang kalau bangun mesin tuh close deck. Iya, betul. Karena kan memang ringkih ya bawaan pabrik dan segala macam. Nah, cuman ada drawback-nya juga untuk daily apa segala macam kalau close deck itu panas. Gitu. Nah, akhirnya ya gue nggak pakai yang close deck. Walaupun ya ada guard-nya kalau nggak salah apa segala macam, terus semua clearance segala macam itu benar-benar diutang berulang-ulang. Bahkan pada saat bangun mesinnya ini biasanya orang ngerak mesin, ditorsi segala macam, pakai jalan, Ryan, dyno, geber-geber. Untuk mobil ini gue nggak gitu treatmentnya. Dan ternyata memang nggak gitu. Jadi setelah kita pertama kali kita build, torsi ulang segala macam, udah selesai ditorsi, bongkar lagi. Gitu. Pasang lagi, torsi lagi. Terus kita Ryan nih, setelah Ryan segala macam, bongkar lagi. Torsi lagi, makanya kayak head start segala macam ARP itu memang perlu karena bisa maksudnya ARP lebih bisa berkali-kali dibongkar pasang ya. Iya, dan memang proses itu yang ujung-ujungnya akan membuat mesin Subaru itu awet. Gitu. Nah, contoh kayak sekarang ini udah bisa gue geber-geber gitu. Tapi bus masih gue tahan kecil di satu aja. bar. Di satu bar itu masih gue tahan, nanti kalau udah 1000, 2000, 3000 kilo mungkin gue akan balik ke bengkel, torsi ulang lagi apa segala macam, make sure everything's okay, kita naikin lagi busnya. Ternyata acara JDM Fun Trip-nya ini mau buat nemenin Ryan ya, minta itu. Sebenarnya ya, kan lumayan. Ketimbang sendirian. Bolak-balik 1000, lumayan. Makanya jadi PSK Mas. Jadi nggak boleh ngebut. Nggak boleh ada yang lewatin. Iya, nggak boleh. Nah, terus yang orang selalu lupa juga ini Mas, jadi ada semacam fluid damper ya, cuma nggak kelihatan. Iya nih fluid damper. Si fluid damper itu ya biasalah dia untuk menstabilin si truk as. Nah itu juga kadang orang suka lupa. Bangun ina-inu, hal-hal yang seperti itu yang dia lupa. Gitu loh. Jadi memang basically kalau factory Subaru is fine. Tapi begitu lo upgrade tapi setengah-setengah, mulai muncul masalah Mas. Oke. Jadi sebenarnya ini obrolan kita nih basically adalah based on pengalaman Mas Yahya yang sudah menghabiskan beberapa unit mesin Subaru. Iya, bahkan nggak hanya di mobil ini, di Subaru yang lain juga. Betul. Untungnya semua Subaru itu mesinnya EJ207. Betul. Lu menghabiskan biaya berapa untuk mesin sendiri? Nanti kalau ketahuan jadi ini dong. Lumayan sih Mas. Lumayan karena like I said bahkan engine blocknya aja gue beli brand new, bukan copotan, bukan bukan Malaysia, bukan Singapura, ini literally dari pabrikan, jadi lumayan Mas. Tips buat teman-teman sendiri mau ngebangun Subaru apa aja sih? Singkat aja. Singkatnya. Untuk engine ya? Ya. Karena kan ya tadi yang kita bilang bahwa banyak banget yang orang cuma fokusnya naikin horsepower, naikin horsepower. Iya. Yang pasti gini, ini kan mesinnya boxer. Walaupun ada beberapa bengkel yang bukan biasa ya, pernah atau mungkin bisa, cuman benar-benar cari tahu bengkel mana yang sudah punya jam terbang cukup tinggi, megang mesin boxer. Karena
ada beberapa pakem yang beda dengan mesin inline konvensional. Konvensional itu biasa aja sih. jadi ya. Kalau untuk pemakaian maintenance, gue pribadi di semua Subaru gue tuh gue pasang kayak oil time, oil press. Oke. Soalnya kan banyak Bisa lo pantau keluhan juga. itu berkaitan dengan panas ya. Overheating lah ya. Nah, selama itu bisa kita manage harusnya nggak ada masalah. Kayak radiator aluminium, terus make sure fan-nya berfungsi dengan baik segala macam sih. Selama itu termonitor dengan bagus, mau macet kayak apa nggak ada. No problem ya intinya gitu ya. Iya. Nah itu jadi Olexers. Pokoknya intinya mau ngebangun boleh, mau naikin horsepower boleh, tapi dipantau oil temp, air water temp dan segala rupanya, apalagi juga si oil pressure ya, gitu. Ya udah, sekarang kita ngebahas mesinnya udah panjang banget nih, dan ternyata sama Mas Yahya nggak mau dibongkar menghabiskan biaya berapa, katanya cukup dalam lah pokoknya. Kita lihat interiornya dong habis ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya nih. Tadi kita udah ngobrol panjang banget di mesin. Di interiornya sendiri ternyata gue masuk ke dalam nih Subaru GC ini interiornya mirip banget sama Forester ya. Betul. Mirip banget dashboardnya segala macam. Gue jadi terinspirasi apa bangun Forester aja ya, murah mobilnya. Boleh. Forester, nanti mesin kayak kaki Impreza. Oke, ya boleh. Nanti gue mohon diajak belajar dulu. Ngomong-ngomong sempit Mas ya. Iya. Kita aja mobilnya nih. Mobilnya ya dikit. Ini gue sampai kursinya. Lo mau ngejelasin dulu mulai dari mana dulu nih? Oke. Lo pakein roll cage juga ya? Yang paling kelihatan ya. Kalau roll cage kan kayak yang gue bilang, karena kalau sewaktu-waktu lo ajak gue nyentul, ayo aja. Iya, karena menurut gue sentul itu safety banget, dan dulu kita sering bikin acara Tamatech. Betul. Ini apa namanya? Safety is number one lah. Oke. Makanya gue. Nah ini Cusco, ini 7 titik. Oh iya benar. 7 titik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau 8 titik biasanya dia ada crossing juga. Crossing lagi di ya. tower bar-nya gitu. Tower bar-nya. Nah, cuman karena gue udah pakai stud bar belakang, gue nggak perlu lah nanti accessory ya. Dan dia bahannya ini kalau nggak salah chromoly ya, jadi ringan tetap ya. Very lightweight. Cuman kalau di Indonesia roll bar ini kita nggak bisa pakai balap touring tuh nggak bisa. Oh kenapa? Memang ini fungsinya buat ini club sport ya. Oke. Bukan purely untuk balap ya. Iya, jadi dia emang club sport, dia bahannya chromoly. Ada yang satu grade di atasnya dia tuh di Subaru gue yang satu lagi itu Safety 21. Itu boleh. Boleh ya, pakai kalau itu. Ini karena ya itu, karena dia ringan segala macem, bisa buat street, bisa buat sewaktu-waktu track. Tapi bukan unofficially track lah ya. Dan ini kan makanya dibelok ini ya. Round dash. Nggak ngebolongin dashboard ya. Betul. Jadi masih kalau once kita mau lepas mobilnya, ini tuh aman. Nggak ngerusak lah ya intinya ya. Ini lo udah dapetin di mana Mas? Pesan baru kalau ini. Baru masih bisa baru ya. Berapa Mas harganya? Saya ingat gua itu di sananya itu sekitar 14-17an. Nah, yang mahal ongkirnya Mas. Nyampe sini mungkin bisa sekitar 25 kali ya. Oke. Menarik ya, semuanya plug and play ya, tanpa merusaknya ya. Iya, dan dia presisi banget, jadi dia gap-gapnya segala macam tuh nggak sampai merusak plafon, nggak mentok gitu, nggak. Cuman tipis. Jaraknya benar-benar tipis. Dan warna bisa milih sebenarnya. Custom color pun bisa ya. Cuman yang standarnya Cusco ya. Birunya Cusco ya memang. Oke, terus apa lagi? Setir. Nah, ini setir namanya Personal Grinta. Nah, yang menarik tuh bukan setirnya sebenarnya, karena kita gendut. Ya, bisa quick release. Bukan quick release, tapi dilipat ke atas. Iya. Nah, ini mereknya Works Bell. Oke. Works Bell itu Jepang ya. Ini buat lebih ke fungsi ya. Iya. Fungsi biar keluarnya kita yang dengan tuh ekstra. Terus ini gauge ini itu STI Genome. Jadi STI Genome itu kerjasama sama Devi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ya Devi itu ya gini. Bahkan dia ada modulnya gua simpan. Seperti memang ini Devi yang buat ya. Devi yang buat STI. Makanya ada bisa berlogo STI. Nah, dan si sebenarnya apa nih namanya potnya ini? OEM juga. Gitu. Iya, ini OEM juga. Oke. Memang spesifik buat GC8 ya. Oke. Lu dapetin nih? Lucunya gini Mas, jadi dulu gue punya Hawkeye, punya nih gauge-nya satu set sama persis kayak gini, gue simpan. Entah gimana nggak nemu. Yang ada itu gauge-nya nggak ada, tapi modulnya, kabel-kabelnya pas segala macam tuh ada. Nah lucunya kali ini sih bukan di Jepang ya, cuman
di eBay, gue cari-cari, ada yang jual itu si meterannya doang. Oh. Yang mana nggak laku-laku, kenapa? Ya kalau nggak ada modulnya dia nggak bisa pakai. Karena dan dia juga cuma punya meteran doang tanpa modul. Tanpa modul, tanpa pot. Nah, lucunya lagi, sebenarnya kalau orang ngerti, dia pakai modulnya Devi tuh plug bisa hidup. Bisa. Cuman karena mungkin udah STI orang berembel-embel STI. Takutnya kalau nggak komplit orang nggak nyala. Nah, untungnya kan gua ada. Modul dan kabel-kabel tuh ada, orang jual tuh beneran gauge-nya tok. Dan jadinya murah dijualnya harganya. Dapatnya di Dubai. Oh iya. Orang dan Dubai. di Dubai malah. Berapa lo dapetin itu? Murah mas kayaknya. Nggak nyampe 10 ya, 7 apa mungkin? 3 ini ya, 3. Sama potnya ya? Potnya nggak lagi, terpisah lagi? Pisah lagi. Oke. Nah, terus apa lagi? Ini gue lihat instrumen clusternya nih. Lagi-lagi, ini instrumen clusternya itu AIM, tipenya MXP Strada. Nah, MXP Strada itu bedanya biasanya yang banyak nempel di mobil-mobil balap itu dia yang buat balap itu dia nggak ada icon-icon mobil. Contoh ya kayak ada turn signal, terus apa namanya bensin, parking brake, coolant apa segala macam. Ini kan standarnya yang biasa ada di mobil jalanan. Di versi Strada ini dia ada. Instead of cuman lampu-lampu. Nah, ini ada. Jadi dan ini kan fisik ya, bukan di layarnya. Betul. Ini jadi lebih ini aja gitu. Menarik. Nah, kenapa gue pakai si dash ini? Sebenarnya kan gue prefer standarnya mobil. Nah, cuman karena banyak sensor-sensor apa segala macam yang lo tambahkan untuk bisa ngebaca kondisi mesin lah ya. Mesin akhirnya gue membutuhkan buat monitoring. Ya, untuk jalan-jalan mungkin layarnya seperti ini, tapi gue bisa rubah ke layar sampai yang isinya tuh banyak banget mas parameter. Nah terus dia juga ada built-in shift light. Ya kayak apa sih kalau misalnya kita RPM tinggi, ada lampunya itu. Cuman tetap clean. Jadi kalau kita nganggap biar nggak apa, kita pakai nggak akan nyala. Itu nggak akan nyala. Oke. Jadi bukan tanpa alasan. Kenapa gue pakai dash ini emang karena gue butuh buat tadi itu bilang Subaru monitoring deh. Oke. Berarti memang lo sengaja untuk investing di sini dengan nilai yang pasti harganya lumayan kan? Lumayan. Hampir 20 kali. Hampir 20 ya. Tapi ya lo investing ke sini untuk menjaga yang lebih besar lagi sebenarnya kan? Iya, soalnya pengalaman bangun mesin Subaru kalau nggak bisa lo baca, nggak ada gunanya gara-gara ginian doang gitu. Awalnya gue cuma pakai 3 ini aja, parameter ini aja yang gue bilang oil press, boost, oil temp gitu ya. Cuman akhirnya gue butuh parameter lebih, akhirnya gue memutuskan untuk pakai ini. Dan ini penampilannya keren banget sih ternyata di sini ya. Oke. Ada lagi mas yang mau upload sih? Ya mungkin ini kaitannya sama gearbox, cuma ini udah 6 speed tadi yang gue bilang. Jadi ini tampilannya nih kayak GV Oke. Terus jok, ini Recaro. Recaro apa nih mas? Orang sih bilangnya Recaro Sport deh, cuman gambar kalau nggak salah ini SPJS. Kalau Crayola tuh PJJ. Iya, ini SPJS karena di belakang ini juga dia bahan semua. Bukan kan plastik kan, hardcover ya. Kalau ini kebetulan ada warnanya yang biru, matching lah, dikit-dikit itu gua putusin, boleh deh. Lu dapetin berapa harganya? 20 kecil. Kayaknya 20 kecil. 24, 23 gue lupa. Nah, terus abis itu apa lagi mas ya? Audio. Audio nih, lo upgrade nih ya? Ya sebenarnya nggak yang terlalu gimana, cuman ini audio gue pasang di tempat referensinya Mas Rivi. Halo Kok Ayung kalau nonton. Kok Ayung Audio. Nah, Kok Ayung Audio sekarang juga main Subaru juga mas. Dia main Subaru juga. Boleh juga Kok Ayung. Waktu itu kan gue nggak pengen yang aneh-aneh di mobil, tapi suaranya enak. Kalau soal itu Kok Ayung udah nggak inilah, nggak diragukan lagi. Nah, sebenarnya jatuh ke pilihan head unit. Waktu itu rada bingung nyari head unit yang kesannya masih seumuran sama dia, tapi teknologinya lumayan udah baruan. Ya kan minimal sekarang kalau Apple CarPlay atau Android Auto gitu kan betul. Bisa pakai. Jadi kalau misalkan kayak besok nih gue mau jalan jarak jauh kan tinggal colok handphone, Waze, mata lo nggak kemana-mana, udah kan enak gitu. Terus suaranya juga Kok Ayung udah nyeting segala macam, udah cukup nyaman. Lo upgrade jadi selain head unit, speaker lo ganti juga. Speaker apa segala macam diganti. Kecuali subwoofer, soalnya
menurut gua agak overkill aja kalau untuk bar mobil segala ini macam, juga tiba-tiba tiba ada subwoofer, makanya iya gua minta betul. speaker-speakernya yang bisa udah mengakomodir suara yang gua Oh, mau. oke. Berarti lo menghabiskan speaker cukup lumayan juga dong harganya? Lumayan juga sama Pak Ayung. Berapa Berapa lo tanya habisnya? Pak Ayung aja deh. Lupa. Oke. Ada lagi di sini? Gue tadi lupa pas ngebahas si AIM ini, selain monitoring, jadi ada Oke. fungsi lain nih. Si instrumen cluster digital lo ini si ya? AIM ini itu dia ada fasilitas di mana saat kita udah pasang modul GPS, itu nanti misalkan kita main ke Sentul, dia akan tahu kita di Sentul. Oh gitu? Iya. Nah pada saat dia tahu kita di Sentul, kita bisa nyeting dan dengan adanya GPS modul ini kita latihan segala macam, terus kita bisa sedot datanya, kita bisa lihat. Lo buka throttle berapa, speed berapa, gitu juga. Itu dengan si Haltech-nya dikonekin lagi ya. Cuman bahwa kita bisa lihat gimana kita di track, lap time-nya, lap time kita, apex-nya kita kenapa segala macam nih cukup presisi. Menarik sebenarnya si GPS modul ini harusnya dipasangnya di luar di atap. Makanya dia di magnet sebenarnya. Gitu. Tapi karena gua jadikan dia untuk sensor speed juga buat daily, jadi ya di dalam aja lah ya. Daripada colong. Masalahnya tinggal gunting. Ini fitur kenapa salah satu alasan supaya mobil ini bisa survive di jalan raya maupun di track. Ya makanya gue butuh banget sih. Oke. Menarik, interesting. Ya, Mas. Udah, ada lagi? Udah sih kayaknya. Udah ya kayaknya. Ternyata sebenarnya nggak terlalu banyak modifikasinya yang dilakukan, tapi dalam. Sesuai tujuan. Oke, kalau gitu Mas Yahya, thank you banget udah mau datang ke sini. Sama-sama Mas Riki. Next time kalau ada mobilnya dimodifikasi dan menarik lagi, kita undang lagi ke sini ya Mas Yahya. Terima kasih banyak Mas Riki. Oke Alexers, itulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Yahya ke Subaru GC8-nya. Yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Alexers yang punya Subaru GC8 mungkin, atau mungkin Subaru lainnya yang juga bisa menjadi inspirasi. Karena mengingat mesinnya sama aja yang digunain sampai yang tahun 2018 terakhir itu. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Dadah! Oh iya Alexers, bagi yang suka modifikasi, apalagi khususnya yang di Semarang, OLX Autos akan hadir di sana dalam event OLX Autos Indonesia Modification Lifestyle Expo yang diadakan di Sampokong pada tanggal 20 Mei 2023. Nah, akan ada banyak mobil-mobil modifikasi yang dipajang di sana. Jadi jangan lupa datang ya.